4 kemarin itu, kalau sudah paham dengan qada dan qadar, satu, bahwa kalau Allah mau memberi, siapapun tidak ada yang bisa menghalangi atau mencegah. Sudah ketetapan Allah dengan iradatnya, berarti sudah jadi qadanya. Harusnya kemudian, bukan harusnya, ketetapan Allah sudah bahwa si fulan akan meninggal, misalnya tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, maka dokter manapun yang didatangkan mengobati tetap kemudian mati. Termasuk dokter-dokternya juga bayangkan dokter habis mengobati pasien, dia kemudian kejangkit virus, karena isoman mati dokternya, sama juga ya. Jadi kalau Allah yang sudah menentu memberi, tidak akan ada yang bisa sebaliknya. Yang kedua, kalau Allah yang menghalangi, artinya Allah tidak memutuskan demikian, siapapun mencoba memberi tidak akan dapat. Bagaimanapun kita mengejar sesuatu, tapi sesuatu itu bahasanya tidak dalam ketentuan Allah, tidak diputuskan dengan iradat Allah, itu jadi milik kita. Kayak apa aja kita mengejar lah dapat. Pacaran mulai SD sampai kuliah, belum tentu bisa yang ceritanya bisa dapat, bisa iya nih. Mulai SD sampai kuliah, ternyata nikahnya dengan kawan sebangku. Nah ini namanya judulnya menjagakan jodohnya kawan ya. Bisa kayak gitu terjadi ada? Kok diem? Kayaknya pengalaman semua ya. Kenapa? Karena itu memang dalam qadanya Allah, bukan diperuntukkan untuk kita. Siapapun gak akan bisa mendekat, dan siapapun gak akan bisa memberi. Tahu-tahunya jodoh kita orang di kampung yang nggak tahu juntrungannya. Karena itulah yang Allah beri. Harusnya paham itu tuh. Kalau paham modal itu aja, insya Allah hidup ini happy. Kenapa kita murung? Kenapa kita galau? Kenapa kita gelisah? Kenapa kita merana? Kemudian karena kita kurang paham bahwa yang memberi dan yang menghalangi itu adalah Allah. Kita masih melihat sebab, itu yang bikin kita jadi galau. Saya ulang ya, penyebab yang paling besar diantaranya membuat kita menghadapi apapun dalam hidup ini menjadi gelisah, itu adalah kita masih melihat kepada sebab. Misalnya kita mengatakan di dalam hati dan perasaan kita. Kalau mulut sudah jadi masalah, hati dan perasaan, saya jadi susah begini karena corona dan ibu-ibunya, ya kan? Karena corona dan ibu, maka setiap saat dia kemudian meratapi corona dan nasib dirinya. Kenapa? Masih memandang kepada sebab. Kalau dia sampai kepada ini sudah kehendak, berarti iradatnya siapa? Allah. Oh, corona ini cuma sebab aja, jauh sebelum alamnya ada Allah sudah kehendaki kayak ini. Kalau sudah kehendak Allah, apa boleh bulat? Apa boleh buat ya? Artinya mudah kita menerima. Tapi kalau masih kita pandang, saya nggak dapat ini tuh karena ini, saya kemudian dapat ini karena ini, itu pasti ujung-ujungnya galau. Pasti ujung-ujungnya galau. Jadi belajar pelan-pelan mulai memandang tuh hati itu jangan tertahan, jangan bertahan di sebab, tapi ingat bahwa itu adalah sudah ketetapan, kehendak, ketentuan, keputusan Allah. Dengan apa Allah memutuskan? Dengan sifat iradah. Sudah. Harusnya kemudian kerjanya malah banyak kerjaan, ya kitanya malah sakit. Harusnya kerjaan full-fullnya nih banyak banget, ternyata kitanya sakit. Tuh kalau melihat sakitnya kecewa banget dengan sakit. Giliran kerjaan lagi banyak-banyaknya sakit. Nah kan pasti kecewa kan, karena melihat sebabnya ini. Sebabnya dia nggak bisa kerja karena sakit. Tapi kalau orang Allah,
Allah menentukan sudah saatnya saya harus istirahat, saya harus sakit. Bisa nggak kecewa? Kalau kecewa, turun, ya Allah, kenapa begini turun sini kita lahir? Kalau begitu berani kan? Cuma kita ini banyaknya memandangnya kepada sudah keren dan penampilannya, duit banyak, dandanan keren, parfum Casablanca di tahun 90-an. Parfum Casablanca artinya mau berangkat ke mall sudah siap dah. Duit banyak awal-awal bulan, tahu-tahu turun hujan sabadai-badainya sepetir-petirnya. Kalau melihat hujan giliran mau berangkat ke mall aja hujan gitu kan, pasti selama hujan itu turun seperti itulah sakitnya hatinya, seakan-akan air hujan itu membasahi luka yang ada dalam hatinya. Ini dramatis soalnya. Jadi dia melihat hujan itu seakan-akan hujan itu kayak netesin luka gitu. Jadi tetes hujan makin sakit. Kenapa? Karena dia melihat yang mencegah dia ke mall adalah padahal la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima. Tidak ada yang bisa mencegah kalau Allah yang memberi, wala mani'a, dan tidak wala balik-balik. La mani'a, tidak ada yang bisa mencegah kalau Allah yang memberi, dan tidak ada yang bisa memberi kalau Allah yang mencegah. Duanya itu pegangan. Yang memberi Allah, yang mencegah. Berarti bila sesuatu sampai ke kita itu ketentuan Allah, sesuatu nggak dapat dari kita juga ketentuan Allah. Dan itu kita baca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tapi otak kita sambil jalan dah. Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah ya Tuhanku, la mani'a, enggak ada yang bisa mencegah lima a'taita, atas apa aja yang ingin kau berikan, wala muni'al wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi kalau engkau yang mencegah. Sambil baca sambil hati, itu latihannya. Nanti begitu selesai sholat dong terjadi kontak tuh, karena sudah latihan. Kalau ada latihannya, Tyson aja nggak latihan mati itu harus lagi sejago-jagonya. Siapa yang paling jago main bulu tangkis? Minion kan? Doraemon sama Shinchan. Tapi kalau nggak latihan sekarang kalah. Indonesia terbuka kalah, Jepang terbuka kalah. Kenapa kalah terus Minion? Indonesia sekarang jarang bertahan. Inilah komentator bulu tangkis. Sehebat apapun orang berulang, makanya kita ada wirid, kita ada bacaan, itu saatnya lah. Cuma paham, baca Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah, nggak ada yang bisa mencegah kalau kau beri. Besok nanti atau sholat besok gitu lagi, sholat dia sholat dulu. Jadi hatinya dia terbiasa dengan kayak gitu. Oh, yang memberi Allah, yang menghalangi Allah. Begitu kejadian sesuatu langsung di sini hidup. Nah, kenapa? Karena sudah dipersiapkan. Tapi kalau baca nggak paham, ngaji nggak mau, kemudian nabi nggak mau, begitu kejadian ya itu udah selesai dunia. Seakan-akan dunia ini runtuh hanya gara-gara hari hujan nggak bisa berangkat ke mall. Luar biasa. Paham ya? Paham. Saya paksa paham, harus paham. Ya, insyaallah ya. Maka itu kadang-kadang Pak ya, kadang-kadang ya orang tuh baca tuh ya, tapi paham. Kayak misalnya, nah ini yang ketiga, sambungan aja terus deh, biar cepat. Allahumma la mani'a lima wala mu'tiya lima. Yang ketiga, wala radda lima qadaita, dan tidak ada yang bisa menolak qadamu ya Allah. Tidak ada yang bisa menolak apa yang telah engkau tetapkan. Tuh artinya wala radda, dan tidak ada yang bisa menolak lima bagi apa-apa qadaita yang telah engkau tentukan, yang telah engkau putuskan. Jadi bila sudah Allah memutuskan, nggak ada yang bisa menolak keputusan itu. Nah, tuh kadang-kadang kalau kita bacanya baca, tapi tiap hari baca sambil pahami maknanya dengan hati dan pikiran. Tuh kadang-kadang fisiknya nggak sadar dengan sendirinya ikut. Jadi kita la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala, ada artinya gini nih. Enggak maksudnya. La mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima wala radda
bisa menolak apa yang kau sudah putuskan. Gak ada ya Allah. Cuma ini geraknya refleks, otomatis karena hatinya wala radda lima qadaita. Gak ada ya Allah yang bisa menolak apa yang sudah kau putuskan. Itu pasti terjadi. Gak ada yang bisa menolak ya Allah. Kayak ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan engkau yang bukan jalan yang kau laknat atas mereka ya Allah, dan juga bukan jalan orang yang sesat ya Allah. Kadang-kadang fisik aja. Jadi orang baca itu kalau gini-gini itu bukan kayak orang tripping ya. Kalau tripping sama kan begini-begini juga yang di diskotek itu apa ya, gini-gini juga. Jadi orang zikir itu, orang bacaan itu begini-begini Pak. Cuma nikmatnya beda. Kalau itu kemudian nikmatnya karena dari luar, kalau ini nikmatnya karena dari dalam. Tapi paham. Ini bacanya otak mahaya, orang urusannya. Jadi belajar baca sambil paham. Jadi yang ketiga wala radda lima qadaita. Jadi tidak ada yang bisa menolak yang sudah Allah putuskan. Yang ketiga yang harus kita pahami. Ya, berkenaan dengan keputusan, ketetapan, ketentuan Allah dengan sifat iradat. Balik ini contoh lagi ya. Contoh saja, umpama sakit minum obat, ya kan? Sakit minum obat. Begitu minum obat, seakan-akan akal dan pikiran kita ngajak ngomong dulu dengan obatnya sebelum diminum. Hei obat, saya paham banget sudah, saya yakin banget sudah, engkau ini gak bisa merubah apa-apa. Kalau memang sudah ketetapan Allah sebab penyakit ini saya meninggal, maka kemudian minum engkau ini gak ada apa-apa pokoknya. Gak bisa bikin saya kemudian menahan atau menunda mati. Lalu obatnya jawab, kenapa aku diminum? Ya kan? Jawab lagi, karena disuruh wahai obat. Yang nyuruh aku ini kemudian minum obat ini karena disuruh sama Allah. Aku minum obat ini bukan ingin menolak mati atau ingin menunda mati, enggak. Kalau memang takdir ketetapan Allah aku mati besok, walaupun hari ini minum obat setoples malah cepat mati, berdosis. Tetap nggak akan bisa apa-apa. Cuma aku minum obat ini bukan karena pengen menghindari mati, pengen menunda mati, sama sekali enggak. Karena mati itu sudah ketetapan Allah. Cuma aku minum ini wahai obat karena diperintah. Jadi aku minum obat ini melaksanakan perintah, bukan pengen sembuh atau kemudian pengen menghilangkan penyakit. Karena sembuh dan hilang penyakit itu ketetapan. Kita minum obat tapi ketetapannya tulisannya sudah kita sakit terus, sembuh Pak? Nggak akan. Jadi minum obat itu berubah nggak? Dalam ilmu tauhid obatnya jawab. Lalu kenapa aku diminum kalau nggak ada berubah? Ini disuruh wahai obat. Aku ini disuruh kalau kemudian sakit disuruh minum obat. Kalau seandainya tuh sakit disuruh nikah lagi ya. Cuman kan suruhannya enggak. Adalah ayatnya begitu sakit nikah lagi, ada enggak? Ada ini coba Pak. Enggak. Disuruhnya kalau sakit berobat. Maka kemudian minum obat diperintah. Maka orang bertauhid begitu minum obat, bismillah, dengan nama Allah saya minum obat ini, melaksanakan perintah. Sembuh enggak sembuh sudah ada ketulisannya. Maka minum obat ini nanti begitu sembuh, dia tidak akan meyakini yang menyembuhkan obat. Dia tahu sudah kehendak Allah aku sembuh, dia lupa dengan obatnya. Tapi begitu nggak sembuh juga dia paham sudah ketetapan Allah, dia tidak menyalahkan obat. Itu orang hidup nikmat. Semakin dikit ketergantungan kita dengan makhluk, maka makin ringan hidup kita. Tapi makin banyak ketergantungan kita dengan makhluk, makin berat. Saya hidup nggak bisa pisah obat ini, karena kalau terpisah obat ini saya bakal sengsara. Berarti kan tergantung obat, ya kan? Ada orang saya mah kalau nggak kerja di sini nggak bisa, saya kerja di sini yang jadi saya bikin begini. Berarti tergantung baru. Makin banyak kita tergantung makin sakit, ya kan?
tergantung sakit, leher tergantung sakit, tangan dua tergantung tambah sakit. Bukan makin banyak hati tergantung makin sakit. Makin sakit. Sudah hati tergantung obat, hati tergantung pabrik, hati tergantung bos, hati tergantung suami, hati tergantung istri, hati banyak banget hati ini ketergantungan. Maka menjalani hari-hari itu makin sakit, makin sakit, makin sakit. Kenapa? Makin takut kehilangan yang dia gantungin. Tapi kalau kemudian minum obat, saya bilang berarti melaksanakan perintah. Begitu sembuh ingat nih Allah yang menyembuhkan. Begitu gak sembuh dia ingat yang bikin dia gak sembuh juga kehendak Allah. Dia gak tergantung sama obat. Ada gak ada obat dia gak masalah. Sembuh gak sembuh minum obat dia gak masalah. Nikmat gak? Dengarnya aja nikmat, ngamalin susah. Pelan-pelan. Berasa pelan-pelan. Gak bisa. Wah, kita hari-hari lo ngucapin seakan-akan kita komitmen nih dengan Allah nih tiap hari. Wala radda lima qadaita. Gak ada ya Allah yang bisa melawan ketetapanmu, gak ada ya Allah. Kalau takdir saya misalnya harus susah, walaupun pabrik di mana-mana hebat bos saya kayak apa tetap susah. Apapun kalau takdir saya kaya, walaupun cuma jualan kecoa kaya tetap ya Allah. Ya. Cuma kita nih hati banyak tergantung. Saya kalau nggak kerja di pabrik ini nggak bisa kayak gitu. Saya kalau nggak kerja sama bos ini nggak bisa. Dulu bos saya sebelum ini, sekarang yang ini, bos saya yang ini. Begitu bosnya ada rencana mau pindah, bisa sakit hati dah. Karena makin banyak hati kita tergantung makin susah. Ya. Caranya menghilangkan ketergantungan, ingat semua itu qadha. Arti qadha itu ketetapan dengan sifat iradat. Sudah apa aja. Berhenti kerja, oh ini sudah ketetapan Allah. Kemudian mati, oh sudah ketetapan Allah. Sakit, sudah ketetapan Allah. Kenapa kalau begitu kok sana kemarin ngelamar cari kerja? Kenapa ke sana kemarin nyari obat? Kenapa ke sana kemarin kemudian cari lowongan? Jawabannya cuma satu, disuruh. Kalau paham tuh seperti itu, insya Allah kemudian jalan hidup ini kecewa. Kenapa sering kecewa? Karena bergantungnya kepada sebab. Yang ketiga, wala radda lima qadaita. Paham ya? Yang keempat, apa satuannya? Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddi. Wala yanfa'u, dan tidak memberi manfaat. Ya, la yanfa'u, tidak memberi manfaat. Dzal jaddi, orang yang memiliki kesungguh-sungguhan, minkal jaddi, dari engkau kesungguhan itu. Artinya usaha sekeras apapun dari kita tidak akan bisa membuat menjadikan apapun. Kalau misalnya saya pintarnya karena saya bersungguh-sungguh belajar. Saya jadi kaya nih karena kemudian bersungguh-sungguh bekerja keras. Itu orang kemudian kalau sampai diyakininya tauhidnya rusak. Karena wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddi. Jadi kita bersungguh-sungguh tuh tidak ada hubungannya dengan hasil. Hasil sudah ditetapkan oleh Allah. Kesungguhan kita adalah bentuk ketaatan terhadap perintah. Ya, saya bilang kemarin kan kita bersungguh-sungguh kalau hasilnya segitu ya segitu. Kita biasa-biasa saja kalau sudah hasilnya segitu ya tetap. Dasar memang hari ini tuh tulisannya rezeki kita 100.000. Kita kayak apapun kita mengejar kemudian tidak akan lebih dari 100.000. Kita misalnya takdirnya hari ini 100.000, kita lebih bersungguh-sungguh tetap dapatnya 100.000. Kita biasa-biasa saja tetap juga dapatnya 100.000. Kenapa? Karena la yanfa'u dzal jaddi. Ini kan gak ada manfaatnya sungguh-sungguh itu, kesungguhan itu gak ada manfaatnya. Ngapain kalau gitu santai aja di rumah? Ada perintahnya, hai orang beriman kemudian di rumah aja, ada gak?
Yang ada faidah qudiyatis shalah fantasiru fil ardi. Kalau sudah selesai sholat bertebaranlah di muka bumi. Wa batabu min fadlillah ayat rizqillah, carilah karunia dan rezeki Allah. Allah suruh berusaha, tapi ketetapannya sudah ada. Nah, empatnya aja kita pegang. La mani'a lima a'taita, satu, wala mu'tiya lima, dua, yang ketiga wala radda lima qadaita, yang keempat wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kita baca tiap habis sholat, kita pahami, kita hujamkan ke dalam hati kita, maka itu akan muncul ketika terjadi sesuatu. Mudah-mudahan diberi taufik hidayah oleh Allah, kita bisa mengaplikasikannya di dalam menjalani hidup dan kehidupan.